Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Wirza Alfa dan teman saya. Saya Dina Puspitasari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas chapter 4 terkait dengan lingkungan etika dan bisnis. Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Elvira atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada chapter ini. Yang pertama yaitu lingkungan untuk bisnis, kredibilitas, reputasi, dan kompetitif. Yang kedua yaitu harapan baru untuk bisnis. Yang ketiga yaitu tanggapan dan perkembangan. Yang keempat yaitu etika lingkungan untuk akuntan profesional. Dan yang terakhir yaitu mengelola resiko etika dan kesempatan atau peluang. Baiklah, kita masuk pada poin pertama yaitu lingkungan untuk bisnis, kredibilitas, reputasi, dan kompetitif. Dukungan untuk sebuah bisnis bergantung pada kredibilitas yang ditempatkan pemangku kepentingan dalam komitmen perusahaan, reputasi perusahaan, dan kekuatan daya saing. Maksudnya di sini adalah para investor akan menghindari untuk melakukan investasi pada perusahaan dengan kredibilitas dan reputasi yang buruk. Hal ini akan berdampak pada penurunan daya saing perusahaan karena sebagaimana yang kita tahu dalam mengembangkan bisnisnya, perusahaan tidak mungkin hanya mengandalkan ekuitasnya saja. Perusahaan perlu dukungan berupa dana yang cukup besar, salah satunya dengan cara mencari suntikan dana dari para investor. Nah, disinilah peran etika dalam membangun kredibilitas perusahaan yang baik untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman bagi para investor dan masyarakat. Berikut faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis. Yang pertama yaitu masalah lingkungan. Dalam melakukan kegiatan operasinya, perusahaan industri menghasilkan limbah pabrik yang dapat mencemari lingkungan. Dan saat ini banyak masyarakat yang mulai awas dengan isu lingkungan dikarenakan kesejahteraan dan kenyamanan mereka yang terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya polusi udara yang berlebihan atau seringkali perusahaan membuang limbah pabriknya ke sungai, yang mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Seringkali kita mendengar aktivis peduli lingkungan atau sekelompok masyarakat melakukan protes atau boikot terhadap perusahaan yang seringkali merusak lingkungan. Yang kedua yaitu sensitivitas moral. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai moral dalam kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Contohnya, mempekerjakan anak di bawah umur dengan upah yang tidak sesuai. Atau kasus yang terjadi pada PT Alpenfood Indonesia yang memproduksi es krim ais. Kebijakan perusahaan seperti PHK sepihak, buruh yang sedang hamil masih diminta untuk bekerja di malam hari yang mengakibatkan terjadinya kasus keguguran. Kemudian perusahaan juga mempersulit pekerja dalam mendapatkan fasilitas kesehatan selain dari klinik yang disediakan oleh perusahaan. Kebijakan perusahaan ini dianggap tidak bermoral sehingga banyak masyarakat yang kesal dan ramai-ramai melakukan boikot kepada produk dari PT Alpenfood Indonesia. Salah satunya dengan cara tidak membeli es krim ais. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian yang buruk dan aktivis pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan salah satu pemangku kepentingan atau kesalahan dalam penanganan krisis yang mempengaruhi citra perusahaan dan opini masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu ekonomi dan persaingan. Kondisi ekonomi dan tekanan daya saing juga mempengaruhi harapan masyarakat terhadap bisnis. Contohnya, ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara terhambat, maka akan mengakibatkan pertumbuhan perusahaan yang juga terhambat. Namun perusahaan berusaha untuk tetap mempertahankan profitabilitas demi meningkatkan daya saingnya. Seringkali perusahaan melakukan hal ini dengan cara yang melanggar etika dan nantinya akan berujung pada skandal keuangan. Kemudian yang kelima yaitu penyimpangan keuangan. Banyak skandal keuangan yang berkelanjutan telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan dan tata kelola keuangan suatu perusahaan. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwasanya regulasi terkait pelaporan dan tata kelola keuangan perusahaan telah diatur sedemikian rupa dalam standar akuntansi. Tapi masih saja ada perusahaan yang bisa mencari celah untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang keenam yaitu kegagalan tata kelola dan penilaian risiko. Dari skandal keuangan yang terjadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya perusahaan yang terlibat skandal dalam mengelola perusahaannya tidak mampu melindungi kepentingan para stakeholder dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat mengakibatkan perusahaan perlu meningkatkan akuntabilitasnya dengan cara salah satunya yaitu melakukan kegiatan sosial atau yang kita kenal dengan CSR dengan harapan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan. Kemudian yang kedelapan yaitu sinergi penguatan hukum kelembagaan.
Dengan banyaknya masalah yang terjadi, membawa kesadaran masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan modifikasi pada hukum yang berlaku. Maksudnya di sini perlu dibentuknya hukum yang baru atau modifikasi pada hukum yang lama agar menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik ke depannya. Sehingga tidak ada celah yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan kecurangan yang merugikan masyarakat dan para investor. Kemudian yang kedua yaitu harapan baru untuk bisnis. Yang pertama, dengan adanya pandangan baru bahwa bisnis ada bagi masyarakat, diharapkan perusahaan akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya demi melayani masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara sesama mitra bisnis merupakan satu ketergantungan dan saling membutuhkan. Hubungan perusahaan dengan pemerintah juga perlu dibangun, karena dengan adanya hubungan dengan pemerintah, maka perusahaan kedepannya dapat menetapkan keputusan-keputusan yang lebih relevan. Kemudian perusahaan juga bisa ikut berpartisipasi dalam keputusan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu, karena kekhawatiran atas tata kelola suatu perusahaan, maka dibuatlah peraturan dan standar baru untuk dapat mengembangkan satu bisnis yang beretika dan menegakkan standar akuntabilitas. Sehingga kesadaran masyarakat akan tercipta dan terbentuklah saling ketergantungan antara bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Kepada Dina, dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya adalah kemunculan model-model tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Beberapa tren penting yang dikembangkan sebagai hasil dari tekanan ekonomi dan kompetitif yang telah dan terus memiliki efek pada etika bisnis dan kepada akuntan profesional. Tren ini mencakup yang pertama, memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan. Yang kedua, pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecukupan pengendalian internal. Yang ketiga, ketetapan niat untuk mengelola risiko dan melindungi reputasi. Yang keempat, reorganisasi pemberdayaan karyawan dan penggunaan data elektronik yang berhubungan. Sebagai akibat dari tren dan perubahan ini, perusahaan mulai memiliki minat yang lebih besar terhadap betapa etisnya kegiatan mereka dan bagaimana memastikan bahwa permasalahan etika tidak terjadi. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa pendekatan tradisional perintah dan kendali atau atas bawah tidaklah cukup, dan bahwa organisasi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong etika perilaku, bukan memaksakannya. Seperti yang dapat kita lihat pada figur, perusahaan memiliki berbagai pemangku kepentingan yang luas, yaitu pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pesaing, debitur dan kreditur, pemerintah, aktivis, dan seterusnya yang memiliki kepentingan dalam kegiatan atau dampak perusahaan. Meskipun pemangku kepentingan ini mungkin tidak memiliki klaim hukum pada perusahaan, mereka dapat mempengaruhi keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Akibatnya, jika sebuah perusahaan ingin mencapai tujuan strategis secara optimal, interes para pemangku kepentingan harus diperhitungkan saat manajemen membuat keputusan. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah untuk membangun pengenalan interes pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Selanjutnya yaitu manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan risiko. Para direktur, eksekutif, manajer, dan karyawan lainnya harus memahami sifat dari interes pemangku kepentingan dan nilai-nilai yang mendukungnya untuk menggabungkan interes pemangku kepentingan ke dalam kebijakan, strategi, dan operasional perusahaan. Reputasi perusahaan dan tingkat dukungan yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan akan bergantung pada pemahaman dan pada kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan secara langsung, maupun risiko-risiko yang berdampak pada pemangku kepentingan. Berikut hypernorms atau nilai-nilai dasar yang mendasari interes pemangku kepentingan, yaitu kejujuran, keadilan, kasih sayang, integritas, keterprediksian, dan tanggung jawab. Hypernorms itu sendiri merupakan sebuah nilai yang hampir secara universal dihormati oleh kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Oleh karena itu, jika kegiatan perusahaan menghormati hypernorm,
Perusahaan mungkin akan dihormati oleh kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan akan mendorong dukungan masyarakat untuk kegiatan perusahaan. Relevansi dari 6 hypernorms sangat signifikan bagi keberhasilan masa depan perusahaan. Akibatnya, mereka harus dibangun menjadi sebuah kode etik, kebijakan, strategi, dan kegiatan sebuah perusahaan dalam upaya untuk memastikan bahwa interes banyak kelompok pemangku kepentingan dihormati dan bahwa reputasi perusahaan akan menghasilkan dukungan maksimal. Selanjutnya, reputasi. Reputasi juga telah menjadi subjek studi terbaru yang cukup ramai diteliti. Tidak mengherankan, faktor-faktor yang terlihat sebagai penentu penting dari reputasi berkaitan erat dengan hypernorm yang sebelumnya diidentifikasi, di mana penentu reputasi perusahaan yaitu keandalan, tanggung jawab, sifat dapat dipercaya, dan kredibilitas. Selanjutnya, manajemen berdasarkan risiko. Manajemen dan auditor semakin berorientasi pada manajemen risiko sejak pertengahan 1990-an. Teknik-teknik manajemen risiko telah berkembang seiring dengan pengakuan oleh direktur, eksekutif, dan akuntan profesional mengenai nilai-nilai dalam mengidentifikasi risiko di awal dan dalam perencanaan untuk menghindari atau mengurangi konsekuensi yang tidak menguntungkan yang melekat dalam risiko. Akuntan-akuntan profesional juga telah menggeser pendekatan auditnya untuk memeriksa risiko yang dihadapi sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan telah mengatasi risiko-risiko ini dalam operasionalnya, dan bagaimana risiko-risiko tersebut dicatat dalam catatan dan laporan keuangan. Berikut ekspektasi pemangku kepentingan yang tidak dipenuhi beserta risiko-risiko etikanya. Pemangku kepentingan pemegang saham yaitu pencurian, penyalahgunaan dana atau aset melibatkan risiko-risiko etika yaitu kejujuran dan integritas, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu etika perilaku dan perkembangan dalam etika bisnis. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan dicapai dengan menjalani hidup secara bijak sesuai dengan alasan. Dalam pengertian bisnis, hal tersebut berarti direktur, eksekutif, dan akuntan harus menunjukkan integritas dalam semua urusan bisnis mereka. Mereka harus menghormati syarat-syarat kontrak dan bukannya mencari celah yang dapat dimanfaatkan. Mereka harus setia kepada karyawan, pelanggan, dan pemasoknya. Mereka harus memiliki keberanian untuk jujur dan transparan ketika berhubungan dengan para pemangku kepentingan yang relevan, dan mereka harus jujur ketika memberikan penjelasan tentang perilaku bisnis yang baik dan buruk. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant, orang-orang beretika ketika mereka tidak memanfaatkan orang lain demi kesejahteraannya, dan ketika mereka tidak bertindak dengan cara yang munafik dalam menuntut perilaku tingkat tinggi dari orang lain, sementara membuat pengecualian bagi diri mereka sendiri. Sayangnya, banyak contoh organisasi yang tidak memenuhi standar ini. Beberapa memperlakukan karyawan, pelanggan, dan pemasok hanya sebagai suatu sarana, mengeksploitasi mereka untuk beberapa tujuan jangka pendek. Menurut John Stuart Mill, tujuan hidup adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan atau untuk mengurangi ketidakbahagiaan. Derajat kebahagiaan dapat dinilai secara fisik dan psikologis. Teori ini menunjukkan bahwa tujuan bisnis adalah untuk berkontribusi dalam meningkatkan keuntungan fisik dan atau psikologis masyarakat. Dan yang terakhir, menurut John Rawls, masyarakat harus diatur sehingga ada distribusi yang adil atas hak dan manfaat, dan bahwa setiap ketimpangan harus menguntungkan semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis bertindak secara etis ketika mereka tidak memiliki diskriminasi harga dan sistem perekrutan. Tidak seharusnya pula bisnis menyediakan barang dan jasa untuk satu segmen masyarakat dengan mengorbankan segmen masyarakat lainnya. Selanjutnya, pendekatan untuk pengambilan keputusan etis. Pendekatan analisis praktis pertama
dikenal sebagai Modified Five Question Approach atau pendekatan 5 pertanyaan termodifikasi. Pendekatan ini menantang setiap tantangan kebijakan yang diusulkan atau tindakan dengan 5 pertanyaan yang dirancang untuk menilai proposal pada skala berikut, yaitu profitabilitas, legalitas, kejujuran, dampak pada hak masing-masing pemangku kepentingan, dan pada lingkungan secara khusus, serta demonstrasi kebajikan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Pertanyaan diminta dan pilihan untuk tindakan dihilangkan, bergantung pada sejauh mana nilai-nilai etika perusahaan dan kepentingan pemangku kepentingan dirugikan. Pendekatan lain yaitu Modified Moral Standard Approach atau pendekatan standar moral termodifikasi, berfokus pada 4 dimensi dampak dari tindakan yang diusulkan, yaitu yang pertama, apakah memberikan manfaat bersih untuk masyarakat, yang kedua, apakah adil bagi semua pemangku kepentingan, yang ketiga, apakah tindakan yang benar, dan yang keempat, apakah hal ini menunjukkan kebajikan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Meskipun terdapat beberapa hal yang tumpang tindih dengan pendekatan pertama, fokus kurang terpusat pada perusahaan dan oleh karena itu lebih sesuai dengan evaluasi terhadap keputusan, di mana dampaknya pada pemangku kepentingan di luar perusahaan mungkin akan sangat parah. Pendekatan terakhir mengenai analisis dampak pemangku kepentingan, yaitu Modified Pastin Approach, atau pendekatan pastin termodifikasi. Pendekatan pastin termodifikasi memperluas moral standard approach dengan mempertimbangkan secara khusus budaya di dalam perusahaan dan apa yang dikenal sebagai permasalahan umum. Pastin menyarankan agar setiap keputusan yang diusulkan dievaluasi dalam perbandingannya dengan aturan-aturan dasar perusahaan. Etika lingkungan untuk akuntan-akuntan profesional, peran dan perilaku. Kegagalan Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom akan membawa perubahan mendasar dalam peran dan perilaku akuntan-akuntan profesional. Akuntan profesional berutang loyalitas utama mereka pada kepentingan umum, tidak hanya untuk kepentingan finansial diri mereka sendiri, direktur atau manajemen perusahaan, atau para pemegang saham saat ini dengan mengorbankan para pemegang saham di masa depan. Kebutuhan perubahan tambahan pada peran dan perilaku akuntan profesional mendahului krisis yang baru-baru ini terjadi. Apakah mereka terlibat dalam audit atau jaminan fungsi layanan dalam manajemen, dalam konsultasi, ataupun sebagai direktur, akuntan profesional tampak secara historis sebagai arbiter dari akuntabilitas organisasi dan ahli dalam ilmu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita menyaksikan perubahan arus dalam akuntabilitas perusahaan dengan memperluas dari hanya melampaui para pemegang saham ke pemangku kepentingan, merupakan tanggung jawab akuntan untuk memahami evolusi dan bagaimana evolusi tersebut dapat mempengaruhi fungsinya. Jika mereka tidak melakukannya, saran yang diberikan akan kurang layak. Terdapat kemungkinan yang nyata bahwa jurang harapan antara apa yang diharapkan telah didapatkan dan akan diterima oleh pengguna laporan audit dan keuangan akan memburuk jika akuntan dianggap keluar jalur dengan kemunculan standar etika perilaku. Tata kelola. Jangkauan pemangku kepentingan bersifat global. Perusahaan dengan transaksi di seluruh dunia sadar bahwa mereka semakin bertanggung jawab untuk setiap operasi mereka dan mencari cara yang efektif untuk mengelola, memperhitungkan, dan mengungkapkan kegiatan di seluruh dunia. Dalam profesi akuntansi, gerakan menuju harmonisasi secara global, sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi, dan audit yang berlaku secara umum untuk memberikan efisiensi analitis bagi penyedia modal pasar-pasar dunia, serta efisiensi komputasi dan audit di seluruh dunia. Akibatnya, ada rencana untuk menyelaraskan secara bertahap sekumpulan GAAP yang dikembangkan oleh IASB di London, Inggris, serta yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board di AS menjadi suatu rangkaian umum yang akan berlaku di semua negara. Secara bersamaan, IFSC telah mengembangkan kode etik yang bersifat internasional untuk para akuntan profesional dan semua negara anggota IFSC telah sepakat
melakukan standarisasi pada kode negara mereka dengan dasar yang sama atau mirip dengan kode internasional yang baru. Pembahasan yang terakhir yaitu mengelola risiko, etika, dan kesempatan atau peluang. Dampak meningkatnya harapan untuk bisnis pada umumnya, untuk direktur, eksekutif, dan akuntan pada khususnya, telah membawa tuntutan reformasi tata kelola, pengambilan keputusan etis, dan pengelolaan yang akan mendapat manfaat dari pemikiran terkini tentang bagaimana mengelola risiko, etika, dan peluang. Beberapa perusahaan melakukan pendekatan manajemen risiko dalam kerangka pengelolaan risiko etika yang diperlukan untuk mendukung era baru pemangku kepentingan dan akuntabilitas tata kelola. Dalam konteks ini, perhatian kepada risiko etika dan peluang, sejak risiko tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan menyebabkan potensi kerugian dukungan untuk tujuan perusahaan, dan ketika dapat melebihi ekspektasi, maka akan memberikan peluang untuk menggalang dukungan. Beberapa topik penting yang terkait hal ini terdapat dalam bab 7. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.